Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bertemu lagi dengan Miss Hayu pada pelajaran GAD. Ya, kali ini Miss Hayu akan mengulas sedikit tentang fotografi. Nah, anak-anakku senang bukan dengan pelajaran fotografi? Ya, fotografi bisa dijadikan sebagai pembelajaran dan juga bisa dijadikan sebagai hobi. Nah, siapa nih di antara kalian yang hobi fotografi? Yuk komen di bawah ini ya. Nah, anak-anakku, tak kenal maka tak sayang. Bukan hanya kita praktek saja, tetapi kita juga harus mengetahui apa itu pengertian dari fotografi. Ya, fotografi berasal dari dua kata, yaitu fotos dan grafo. Fotos artinya cahaya dan grafo artinya melukis. Jadi, fotografi adalah proses membuat lukisan atau membuat objek dengan menggunakan media cahaya. Ya, sebagai fotografi tidak akan terlihat objek tersebut kalau tidak ada cahaya. Nah, jadi peran cahaya di sini sangat penting untuk menjadikan objek tersebut terlihat. Nah, sekarang kita akan membahas sejarah tentang fotografi itu sendiri. Ya, yang kita tahu sekarang fotografi menggunakan media kamera SLR atau DSLR. Namun, perlu kalian tahu anak-anakku, dahulu kala pada awal mula sejarah fotografi, kamera itu tidak sekecil yang sekarang. Jadi dulu itu sangat besar. Berawal dari abad ke-5 sebelum Masehi, seorang namanya Moti itu menemukan fenomena alam. Beliau melihat dari dalam rumahnya yang terdapat sebuah lubang. Nah, dengan adanya lubang tersebut, Moti dapat melihat objek untuk di luar. Nah, kemudian fenomena tersebut mendapatkan dukungan dari para peneliti dan juga ilmuwan untuk meneliti sebuah kamera obskura yang kita kenal sekarang perkembangannya menjadi sebuah kamera SLR atau DSLR. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian dan juga sejarah fotografi. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa saja fungsi dari fotografi itu sendiri. Ya, yang pertama, fotografi dijadikan media untuk mengabadikan momen dalam hidup. Contohnya seperti apa? Ya, ketika kita masih kecil atau kita memiliki kenangan bersama orang lain, kita bisa mengabadikan momen tersebut. Nah, bisa dijadikan juga sebagai obat untuk penghilang rasa rindu kita kepada keluarga, sahabat, ataupun orang-orang yang terdekat. Ya. Yang kedua, fungsi fotografi bisa dijadikan sebagai obat stres. Ya, bagaimana mungkin obat stres? Karena ketika kita memfoto sebuah pemandangan atau sebuah objek dan kita sedang merenung, kita sedang bingung, kita sedang gundah gulana, dan ketika kita melihat sebuah objek atau foto pemandangan, kita akan memiliki refreshing dari pikiran kita dengan melihat sesuatu objek yang kita foto. Selanjutnya, dengan adanya fotografi, kita bisa menjadikan lebih bersyukur. Ya, lebih bersyukur dengan apa yang Tuhan ciptakan tentang alam semesta ini. Tuhan menciptakan dengan indah. Ya, sebagai contoh, ketika kita foto sebuah pantai, pemandangan pegunungan, kita akan merasa dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Dengan adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, kita semakin bersyukur. Kita disekelilingi oleh lingkungan-lingkungan yang sehat yang dapat menenteramkan jiwa kita. Ya, yang terakhir,
Fotografi bukan hanya sebagai konsumsi untuk kita pribadi atau kepuasan kita pribadi, tetapi dengan adanya fotografi, ketika kita mengolah foto tersebut dengan sangat indah, maka fotografi bisa dijadikan sebagai untuk penambah penghasilan kita. Ya, bagaimana tidak anak-anakku? Ketika kita mengambil sebuah foto atau objek, kemudian kita ikutkan lomba, kita karyakan. Ketika kita menang, kita akan mendapatkan pundi-pundi rupiah. Sangat menarik bukan anak-anakku? Ya, untuk menambah penghasilan itu bisa dijadikan sebagai fotografi yang tentunya akan kita karyakan. Nah, anak-anakku, yang terakhir kita akan membahas tentang jenis-jenis fotografi. Ya, yang pertama ada jenis fotografi bentuk landscape. Landscape di sini artinya kita mengambil objek dengan cara mendatar. Contohnya ketika kita mengambil objek pegunungan atau pantai, itu lebih benar dan lebih tepatnya kita mengambil dengan landscape atau mendatar. Karena ketika kita mengambil mendatar, maka pemandangan tersebut akan terlihat secara keseluruhan dan sangat nampak indah. Berbeda dengan potret. Potret adalah jenis fotografi yang kedua. Potret ini bisa kita jadikan untuk pengambilan objek dengan cara tegak. Contohnya ketika kita mengambil objek yang sederhana atau benda-benda tertentu yang bisa kita ambil dengan cara potret. Dan fotografi yang kedua ada wedding fotografi. Wedding di sini adalah ketika kita mengambil objek atau mengambil acara tentang pernikahan. Nah, itu kita harus mengambilnya dengan momen yang tepat. Agar apa? Agar kembali lagi ke fungsi fotografi untuk mengabadikan sebuah momen dalam hidup. Kemudian ada wildlife fotografi. Wildlife di sini adalah pengambilan gambar untuk objek-objek yang berupa hewan. Contohnya, ketika kita mengambil objek gajah, harimau, rusa, dan lain sebagainya, itu yang dinamakan wildlife fotografi. Selanjutnya ada sport fotografi. Ya, sport fotografi di sini kita bisa mengambil objek dengan cara kita harus menentukan kecepatan atau shutter speed yang harus kita atur. Contohnya, ketika kita mengambil seseorang sedang berlari atau bersepeda, berenang, itu kita harus mengambilnya dengan mengatur kecepatan tertentu. Karena ketika kita mengambil objek tersebut namun kecepatan tidak diatur, maka objek tersebut akan terlihat blur atau buram. Tak ingin kan foto yang kita jepret itu menjadi buram? Nah, makanya kita nanti akan belajar tentang bagaimana cara menentukan shutter speed dengan benar. Kemudian ada arsitektural fotografi. Arsitektural di sini adalah ketika kita mengambil sebuah objek berupa gedung. Nah, itu adalah yang dinamakan arsitektural fotografi. Dan yang terakhir adalah fashion fotografi. Fashion di sini adalah ketika kita mengambil seseorang sedang catwalk di atas panggung. Nah, itu juga berhubungan dengan kecepatan atau shutter speed yang kita atur pada kamera nantinya. Agar fashion seseorang yang kita foto terlihat bagus dan menarik. Nah, anak-anakku, itu tadi kita sudah mengulas tentang pengertian fotografi, sejarah fotografi, fungsi dari fotografi, dan juga jenis-jenis dari fotografi. Nah, Miss harap kita selalu berkarya dan tetap semangat untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Ya, cukup sekian dari Miss Hayu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.